Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik loliak bersama kami di Siko Pinang di Bola Duo. Kali ini bersama awak Rian Fabrikasi. Dan kali ini awak akan membuat sebuah konten kawan-kawan di Siko. Konten namanya Minang Bacarito. Jadi awak di Siko akan membahas kasus-kasus yang ada di negara awak, di Minangkabau, kemudian di Indonesia dan di dunia. Jadi untuk kasus yang pertama, awak akan membahas tentang Dukun AS. Tapi sebelum masuk ke kasus yang pertama, alangkah baiknya kawan-kawan like, share, dan subscribe dulu channel kami supaya bisa mencapai 1000 subscriber tahun ko, insyaallah, amin. Dan sebelum masuk ke dalam kasusnya, awak lihat dulu intronya. Ahmad Suraji atau lebih populer dipanggil dengan Dukun AS, juga dikenal dengan nama Nasib Kelewang karena waktu ketik nama sebenarnya adalah Nasib, dan kemudian nyo sering membawa kelewang atau sejenis pisau atau pedang untuk melakukan aksi-aksi kriminalnya waktu ketik. Dan kemudian di hari tuanya dipanggil dengan Datuk karena menikahi 3 wanita sekaligus, beradik kakak dengan sekaligus pada hari yang sama dia menikahi ketiga wanita tersebut. Ahmad Suraji atau Dukun AS lahir tanggal 10 Januari 1949. Nyo bako masanya ke dalam kasus pertama karena nyo adalah salah seorang pelaku pembunuhan terhadap 42 orang wanita yang mayatnya dikuburkan di perkebunan tebu di desa Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dari tahun 1986 sampai 1997. Untuk nama aslinya adalah Nasib karena waktu ketiknya sering membawa kelewangnya jadi dipanggil Nasib Kelewang oleh kawan-kawannya. Dan sehari-hari Ahmad Suraji bekerja sebagai petani karena hanya lulusan SD dan mempunyai 9 anak dari ketiga istrinya tadi itu. Pihak kepolisian pertama kali menemukan mayat salah seorang korban pada tanggal 27 April 1997. Jadi itu pertama kali pihak kepolisian menemukan mayat seorang wanita di kebun tebu. Usia wanita yang ditemukan kira-kira 21 tahun, bernama Sri Kemala Dewi. Kemudian 1 minggu kemudian seorang saksi mengatakan bahwa pada hari Dewi menghilang, Dewi telah diantarkan oleh seorang ke Ahmad Suraji atau Dukun AS. Karena kebetulan Dukun AS terkenal dengan susuk-susuknya yang bisa memperlancar dagangan, kemudian mempercantik wajah seperti itu. Sehingga diantarkanlah Dewi ke Ahmad Suraji seminggu yang lalu oleh seseorang. Polisi kemudian menemukan dan memeriksa karena ada saksi tersebut. Akhirnya polisi memeriksa Ahmad Suraji dan menemukan setumpuk pakaian dan perhiasan wanita, dan diantaranya ada barang-barang kepemilikannya adalah Dewi tadi. Dan akhirnya Suraji pun ditangkap pada saat itu. Dan saat Suraji ditangkap, apakah Suraji merasa bersalah? Belum tahu secara jelasnya oleh sana. Ada sumber-sumber yang mengatakan bahwa beliau tidak mengaku, namun ada pula yang mengatakan bahwa ia telah mengakui perbuatannya pada saat ditangkap. Dalam sebuah laporan, Ahmad Suraji mengaku membunuh karena hendak menyempurnakan ilmu yang sedang dipelajarinya. Jadi erat kaitannya dengan ilmu gaib atau kanuragan sana-sana. Agar ilmunya sempurna, itu pesan dari gurunya mungkin. Inyoko harus membunuh 70 orang wanita dan menghisap air liur korban. Artinya setelah dibunuh, ikut dihisapnya air liurnya kawan-kawan. Ilmu Ikoko didapatinya dari ayahnya saat ia berusia 12 tahun. Meskipun perhatiannya terhadap ilmu Ikoko baru mulai tarasu saat umur 20. Jadinya 12 tahun ada ajaran ayahnya tentang ilmu perdukunan, tapi ia memfokuskan diri pada umur 20 kawan-kawan. Kita selanjutnya masuk ke vonis dan hukuman untuk Ahmad Suraji. Pada 27 April 1998, Ahmad Suraji divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap wanita-wanita tersebut, yaitunya sejumlah 42 orang wanita. Kemudian Ahmad Suraji dieksekusi pada Kamis 10 Juli 2008, tepatnya pada jam 10 malam,
oleh tim eksekusi Brimob Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara. Jadi itulah sedikit cerita tentang kasus dari Ahmad Surajigo kawan-kawan. Itulah buktinya kalau dulu tuh memang sering ketergantungan dengan hal-hal mistis. Dan Iko bukan berarti menyampingkan mistis, cuman beberapa kawan-kawan yang percaya boleh, yang tidak percaya juga boleh gitu. Tapi dari kasusku dapat belajar bahwasanya ilmu yang gaib itu membutuhkan yang namanya pengorbanan yang juga sangat mengerikan, seperti hal yang dilakukan oleh Dukun AS tadi atau Ahmad Suraji. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan saat ini. Kalau kawan-kawan ingin ada kasus-kasus yang ingin dibahas di Pinang di Bala Duo, silakan komen di komentar. Terima kasih kawan-kawan yang lah mengklik video ko. Sekali lagi kami minta untuk like, share dan subscribe-nya, jangan lupa. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.